Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ihwatu iman, pemirsa Wijhah TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa dijaga, dipelihara akidahnya dan ibadahnya agar terselamatkan dari dunia dan akhirat. Ihwatu iman, pemirsa Wijhah TV yang dimuliakan Allah, kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kasih sayang berupa ibadah saum. Ibadah saum itu merupakan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam, di mana untuk membersihkan jiwanya, untuk menyehatkan badannya, maka Allah mensyariatkan kepada umatnya, yaitu ibadah saum. Salah satu keutamaan dalam menjalankan ibadah saum itu adalah dengan makan sahur. Sebelum saum Ramadan disyariatkan, yaitu syariat sebelum Rasulullah, mereka melaksanakan saum tanpa sahur. Artinya terhitung dia itu saum itu semenjak mereka itu tidur. Lalu ketika berbuka tidak langsung untuk berbuka. Ketika matahari sudah gurub, sudah tenggelam, mereka tidak langsung buka, padahal sudah jelas-jelas matahari itu tenggelam. Mereka mengakhirkan berbuka, dan apabila sudah gelap, barulah umat sebelum Rasulullah itu berbuka ketika mereka mengakhirkannya atau waktu sudah gelap. Lalu di malam hari mereka tidur, maka mereka langsung saum. Walaupun bangunnya jam 2, jam 3, maka tidak boleh untuk makan sahur. Begitulah yang disebut dengan saum pada zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
berdasarkan keterangan. Oleh karena itu, jikalau itu diterapkan dalam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentulah saum tersebut amat berat. Mereka banyak saumnya, lama saumnya, dan waktu berbukanya sebentar. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan kepada kita bahwa saum umat Rasulullah itu berbeda dengan umat sebelumnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah diterangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna padla baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklat tasahur." Sesungguhnya yang menjadi keutamaan atau pembeda antara saum kami, yaitu saum Rasul, dengan saum ahli kitab, yaitu makan sahur. Oleh karena itu, makan sahur ini adalah pembeda dengan ahli kitab sebagai nuansa akidah yang harus menjadi pegangan. Sungguh pun hukum makan sahur itu adalah sunat, tetapi sebagai bentuk pembeda dengan akidah kita, maka kita jangan sampai saumnya seperti ahli kitab. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Tirmidzi diterangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, as-sahuru barokatun. Sahur itu adalah keberkahan. Diberikan satu kenikmatan dalam menjalankan ibadah, yaitu dengan dikuatkan fisiknya agar jangan sampai umat Islam ketika melaksanakan ibadah saum itu menjadi lemah hingga tidak menjadi daya tarik untuk beribadah saum. Karena kalau saumnya seperti ahli kitab, tentunya hal itu berat. Makanya Nabi menyampaikan sahur itu adalah penuh dengan keberkahan. Fala tad'uhu, janganlah kamu untuk meninggalkan sahur itu, walau an yajra'a jar'atan minman, walaupun hanya seteguk minuman saja. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan kepada umatnya untuk mempersiapkan makan sahur, karena di sana satu, bernuansa akidah, dan yang kedua, memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan ibadah saum. Selanjutnya, yang menjadi pembeda antara umat Rasulullah dengan ahli kitab ketika berbuka. Orang-orang Yahudi, mereka melaksanakan saum ketika berbuka, mereka itu mengakhirkannya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud diterangkan bahwa la yazalun nasu bi khairin, senantiasa manusia ini ada dalam kebaikan, semangat dalam kebaikan, kebaikan dalam hatinya, akidahnya dibersihkan, kebaikan dalam lisannya, mengeluarkan kata-kata yang baik, memberikan semangat dan selalu berzikir kepada Allah. Tangannya terselamatkan, tidak memukul atau mengalirkan darah. Hartanya juga bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Maka pantas sekali Nabi menyampaikan, la yazalun nasu bi khairin. Senantiasa manusia itu ada dalam kebaikan, yaitu ma'ajalul fitrah, selama dia menyegerakan saum. Kita rasakan sendiri ketika datang waktu maghrib, lalu itu yang dinanti-nanti oleh kita, dan syariat mewadahinya itu adalah sebagai bentuk kebaikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ajilul fitrah, segerakanlah berbuka. Fa innal yahud yuakhiruna, karena kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka itu berbuka yaitu dengan mengakhirkannya.
Oleh karena itu, inilah yang menjadi pembeda antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang Yahudi, di mana ibadahnya berbeda. Walaupun sama-sama imsak, menahan dari makan, minum, dan jima, tetapi mereka tidak ada yang disebut dengan syariat sahur, sedangkan umat Islam diberikan syariat sahur. Kita diperintahkan untuk segera berbuka, karena berbuka itu adalah bagian dari pembeda dengan orang Yahudi. Oleh karena itu, pantaskah bagi kita untuk melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, sedangkan Allah dan Rasul sudah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan yang harus kita ganti dengan mencurahkan segenap kemampuan untuk beribadah. Terlebih lagi kita jaga pelihara ibadah saum ini. Jangan sampai sengaja dibatalkan. Jangan sampai mengurangi nilai-nilai pahala. Dan tentunya akan menguatkan akidah kita. Karena dengan sahur dan berbuka tersebut Allah menegaskan bahwa itu adalah sebagai pembeda. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.